Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin memeriksa kehadiran Ananda terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Ketua kelas? Azra. Cuma satu? Ya, Pak. Azra. Apa keterangannya? Berarti satu orang yang tidak hadir. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ananda semua silakan Ananda rapikan terlebih dahulu meja dan kursinya yang menjadi patokan adalah dari pertemuan sebelumnya, yang mana materi kita pada hari ini adalah pernikahan di dalam Islam. Tentunya kata-kata pernikahan sudah tidak asing lagi mungkin bagi Ananda. Benar? Benar. Nah, silakan Ananda perhatikan di depan. Di sini Bapak ada mengajukan dua pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik untuk membuka khasana berpikir Ananda tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang Ananda ketahui tentang pernikahan. Silakan bagi Ananda, Bapak minta tanggapannya dengan menunjuk tangan. Silakan, Zahra. Menurut Zahra, perkawinan di pernikahan itu adalah ikatan antara dua orang, perempuan dan laki-laki. Ikatan antara dua orang, antara perempuan dan laki-laki. Baik, kasih tepuk tangan buat Zahra. Dan mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan yang nomor 1, yaitu apa yang Anda ketahui tentang pernikahan. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Apa itu pernikahan di dalam Islam? Silakan, Tania. Menjalin hubungan. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tania. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, baik, Anda semua. Dari pertanyaan pertama dan kedua, Anda sudah menanggapi, yaitunya kalau kita kumpulkan dari dua jawaban yang Anda berikan dari teman-teman Anda, yang pertama adalah hubungan antara dua orang, antara laki-laki dan perempuan. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Anda membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Silakan. Baik, Iva. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pernikahan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan dalil fikih pernikahan. 3. Peserta didik dapat menganalisis tujuan dan rukun pernikahan dalam Islam. Baik, terima kasih Iva yang telah membacakan tujuan pembelajaran. Nah, silakan Anda dengarkan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli
tentang pernikahan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis tujuan dan hukum pernikahan di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Adapun mengenai model pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya kita menggunakan model DBL. Model DBL ini adalah diferensiasi based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok, yang mana sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak juga sudah melakukan terlebih dahulu asesmen awal untuk menguji kemampuan Ananda, sehingga nanti di dalam model diferensiasi ini Ananda dikelompokkan sesuai dengan kemampuan Ananda di dalam berdiskusi kelompok nantinya pada pembelajaran ini. Baiklah, adapun yang menjadi teknik penilaian pada pembelajaran kita sama dengan pembelajaran sebelumnya. Yang menjadi penilaian kita tetap ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Dalam tayangan video ini silakan nanti Ananda amati, kemudian nanti akan ada Bapak berikan beberapa pertanyaan. Nah, sudah siap? Ya. Baik, silakan Ananda amati video berikut. Menikah itu bukanlah perlombaan, bukan ajang untuk siapa yang duluan, bukan juga umur yang harus dijadikan patokan. Sebelum memutuskan, kamu butuh kesiapan. Jangan takut untuk menikah, tapi bijaksanalah dalam memilih sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Menikah merupakan keputusan penting dalam hidup kamu. Jangan asal menikah karena terburu-buru. Jangan asal menikah hanya karena tuntutan waktu. Menikahlah jika kamu sudah yakin dan merasa mampu. Pilih pasangan dengan cermat, temukan seseorang yang tepat. Jangan hanya asal dapat, karena dia yang akan mendampingi kamu hingga akhir hayat. Sebelum menikah, buka mata, buka telinga. Jangan dibutakan oleh cinta. Hanya tahu sifat baiknya dan juga sifat buruknya. Tanyakan lagi diri kamu, apakah kamu bisa menerima? Karena jangan harap setelah kamu menikah dengannya, dia akan mengubah sifat-sifatnya. Daripada gagal, lebih baik kalau menikah. Nah, baik, Ananda semua. Setelah Ananda menyimak dan mengamati dari tayangan video yang telah kita tayangkan tadi, maka silakan Anda lihat dari video tersebut ada 2 pertanyaan yang akan dimunculkan. Yang pertama adalah, apa yang Ananda rasakan setelah melihat video tersebut? Yang kedua, bagaimana menurut Ananda tentang pernikahan di dalam Islam? Nah, dari kedua pertanyaan ini, silakan nanti Ananda jawab ketika Ananda sudah di dalam dan dibagi kepada kelompok masing-masing. Baiklah, dalam pembelajaran kita pada hari ini, maka Ananda dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana 3 kelompok ini sudah Bapak kelompokkan berdasarkan dari asesmen awal yang telah dilaksanakan. Baik, untuk kelompok pertama, yang pertama
Jendri, Mitra, Azahra, Harminiati, dan Vivi. Untuk kelompok 2, anggotanya adalah Fazil, Resti, Diva, Rengga, Ihsan, dan Tania. Untuk kelompok 3, anggotanya ada Melati, ada Ella, ada Cika, ada Sri Ardira, dan juga Azra. Oke, baik, Anda sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak sebutkan, silakan Anda duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anda semuanya, sebagaimana LKPD sudah Bapak bagikan sesuai dengan kelompok, yang mana untuk kegiatan LKPD-nya pun sudah disesuaikan dengan kemampuan atau batas kelompok masing-masing juga. Nah, kemudian dari LKPD tersebut, di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran seperti biasa. Yang kedua, Anda silakan melakukan eksplorasi terkait dengan video yang telah ditayangkan. Baik, Anda semua silakan Anda kerjakan LKPD sesuai dengan tab-tab yang telah Bapak sampaikan tadi. Jika ada hal-hal yang ragu, silakan nanti Anda tanyakan. Baik, silakan. Ya. Nah, ini kan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Baliknya lagi kan terkait dengan materi, nanti kan bisa bekerja sama. Ada yang membuat terkait dengan ada yang menjawab pertanyaan terkait dengan pendalaman materi. Jadi semuanya bisa bekerja sama. Nah, kalau untuk tanggapan berarti kan nanti halaman tanggapannya mana? Itu kan ketika memang kelompok yang lain. Tanggapan itu diisi ketika nanti kelompok lain aktif. Kelompok 3 ada kendala? Baik, Anda semuanya, kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah.
untuk menentukan kelompok mana yang tampil terlebih dahulu, sekarang kita lakukan, kita gunakan aplikasi untuk menentukan kelompok yang tampil terlebih dahulu. Sebentar. Sudah? Baik, silakan Anda lihat di layar. Tentukan kelompok mana yang tampil terlebih dahulu. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Baik, berarti untuk yang tampil terlebih dahulu adalah kelompok 3, yang tampil kedua adalah kelompok 1, yang tampil terakhir adalah kelompok 3. Baik, sekarang dipersilakan untuk kelompok 1 tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, biar nggak geser lagi ke sini. Biar nggak terima. Ya. Terus, nah, ini. Ya, beri di sini. Jadi jalan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggota ada Yati, Mitra, Vivi, dan juga Dendri, dan saya sendiri Azharatul Hairasal sebagai moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pernikahan di dalam Islam. Untuk presentasi materi pertama akan dijelaskan dan akan dijawab oleh Yati. Kepada Yati dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berdasarkan video tadi. Yang pertama, berdasarkan video tersebut, apa tujuan pernikahan menurut Anda? Jadi, tujuan pernikahan menurut kami adalah sebagai pendamping hidup dan membangun hubungan yang mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, mengapa menikah butuh persiapan yang matang? Menikah butuh persiapan yang matang karena agar siap secara mental, emosional, finansial, dan mampu menghadapi tanggung jawab seumur hidup. Yang ketiga, Baiklah, untuk presentasi lanjutannya yang akan disampaikan oleh Mitra. Kepada Mitra dipersilakan. Oke, teman-teman semuanya, itulah presentasi dari kelompok 1. Baik, kepada teman-teman dari masing-masing kelompok, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan berdiri dan memperkenalkan diri dari kelompok mana. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya perwakilannya
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kesucian, membangun keluarga sakinah dan mawaddah dan rahmat, beribadah kepada Allah, memperoleh kerukunan yang baik serta saling mendukung dan kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, terima kasih kepada Vicky. Untuk jawaban yang telah diberikan kelompok kami tadi, apakah kelompok 3 menerima jawaban atas pertanyaan tadi? Baiklah, terima kasih atas penerimaannya. Baik, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, apakah masih ada? Tidak. Oke, kalau sudah merasa cukup, baiklah, kami dari kelompok 1 akan menutup presentasi materi tentang pernikahan dalam Islam. Saya sebagai moderator Al-Zahratul Khairasa pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Saya kelompok satu dulu. Dan baik, setelah semua kelompok tampil, jadi kelompok satu yang terakhir, maka silakan kita beri aplaus buat kita semua. Nah, sampailah di penghujung pertemuan kita pada hari ini, yaitunya pada sesi penutup ini, Bapak meminta masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan materi dari diskusi kita pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak minta untuk kelompok 1 yang pertama menyampaikan hasil atau kesimpulan diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Baiklah, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan diskusi yang telah kami sampaikan tadi, dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi materi tadi adalah bahwa pernikahan di dalam Islam adalah ibadah yang suci untuk menjaga kesucian, menciptakan ketenangan, meneruskan keturunan, dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat sesuai dengan syariat di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, baik, anda semua, dari penyampaian kesimpulan dari diskusi kelompok Anda masing-masing, Bapak akan memberikan sedikit penguatan terkait dengan materi kita pada hari ini yang berawal dari video yang ditayangkan. Jadi pernikahan itu bukan masalah siapa yang cepat, tetapi pernikahan itu ada beberapa hukum terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan itu hukumnya bukan hanya wajib saja, ada 5 hukum tentang pernikahan. Makanya sesuai dengan kita bisa mengukur kita masuk kategori yang bagaimana, apakah wajib, sunnah, mubah, atau makruh, atau haram. Apabila dikatakan seseorang itu wajib menikah apabila seseorang itu sudah siap lahir batin, secara finansial, dan cukup umur, maka apabila seseorang tersebut takut akan jatuh kepada perbuatan dosa atau zina, maka orang tersebut telah dijatuhi atau masuk ke dalam kategori wajib hukum pernikahan bagi mereka. Silakan Anda gunakan handphone masing-masing untuk melakukan kondisi refleksi dengan menggunakan aplikasi Fisis seperti
Bapak kirim linknya di grup WA. Silakan Anda isi, Bapak kasih waktu 2 menit. Untuk materi selanjutnya kita masih tetap dengan pernikahan di dalam Islam, tentunya dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Baik, Anda semua, sebelum kita akhiri, tentunya